Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada rekan-rekan sekalian di Surabaya dan juga di teman-teman dimanapun antum berada, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang pertama tentang bab Fadlul Islam. Setelah itu baru kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyebutkan bab kedua tentang bab wujub ad-dukhul fil Islam, wajibnya masuk Islam. Masih ada tersisa tentang keutamaan Islam. Ada dua athar, yaitu perkataan yang diriwayatkan dari dua sahabat di penghujung bab pertama, bab Fadlul Islam. Ya. Athar yang pertama dari An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat yang mulia, ya, radhiyallahu taala anhu, yang ahli Al-Quran, yang Rasulullah SAW pernah menyuruh di zaman Umar dia mengimami para sahabat dalam salat tarawih, ya. Yang dia berkata dalam satu perkataannya, alaikum bisabil was sunnah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan as-sabil, dengan jalan, dan as-sunnah. Jalan maksudnya jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu Islam, Islam yang murni, was sunnah, dan ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnah dzikrur rahman fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar. Karena tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dzakara rahman, dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, fa fadat aynah min khasyatillah, kemudian kedua matanya pun menangis karena takut kepada Allah, fatamassahu an-nar, lantas kemudian disentuh oleh api neraka. Enggak mungkin. Yang penting dia di atas sabil dan sunnah, di atas jalan dan sunnah. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnah dzakara ar-rahman fakhsha'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisin waraquha fabainama hiya kadzalik id asabatha ar-rih fatahat anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahat an hadhihi syajarati waraquha. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, dan tidaklah seorang di atas jalan dan sunnah mengingat Allah Subhanahu wa taala lantas gemetar kulitnya karena takut kepada Allah, kecuali perumpamaannya seperti perumpamaan sebuah pohon yang kering daunnya. Ketika pohon kering tersebut dalam kondisi kering, tiba-tiba datang angin yang menerpa pohon tersebut, maka gugurlah daun-daunnya. Maka demikian seorang mukmin yang di atas jalan dan sunnah, illa tahatat anhu dhunubuhu, maka kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan gugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun pohon tersebut. Kemudian di akhir pernyataan dia berkata, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sungguhnya sederhana, itu sedikit beramal dalam tetapi di atas jalan dan sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan dan sunnah. Baik, di sini Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang keutamaan orang yang berada di atas sabil. Sabil sebagaimana saya jelaskan tadi, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, yaitu Islam murni. Islam yang diterapkan di pada 3 generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi yang mulia, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Ya, yang Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi." Yaitu orang berjalan di atas jalanku yang aku tempuh dan para sahabatku.
Jadi alaikum bisabil, yaitu ikutlah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan Islam. Was sunnah, dan tegakkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengingatkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab sebagaimana di penghujung athar beliau, seorang yang sedikit amalnya atau sederhana dalam beramal, tetapi dia di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, di atas jalan yang benar, maka lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah, di atas penyelisihan terhadap Islam dan Sunnah, di atas Islam yang murni, ya, di atas Islam yang murni. Karena tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqomalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Bukan seorang beribadah sesuai dengan keinginannya. Karena sebagian orang beribadah dia ikut hawa nafsunya, dia merasa kalau saya ibadah seperti ini lebih nyaman, saya lebih khusyuk. Kalau saya ibadah salat saya kasih foto depan guru saya lebih khusyuk, ya. Atau kalau saya beribadah dengan menggerak-gerakkan kepala maka saya lebih nyaman. Ya, dia beribadah bukan sesuai dengan istiqamah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirtu, hai Rasulullah, istiqamalah sebagaimana kau diperintahkan. Bukan kau bikin ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang beribadah ya menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak diterima. Datang dalam hadis, akan datang penjelasannya lebih detail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya maka akan tertolak, ya, akan tertolak. Oleh karenanya ketika terjadi munadharah, perdebatan antara seorang ulama, kalau tidak salah namanya Azrami, ya, berhadapan dengan, diriwayatkan dari Imam Ahmad yang berdialog, ada yang mengatakan Al-Azrami berdialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah yang telah meracuni pemikiran para khulafa Al-Abbasiyun, itu Al-Ma'mun, kemudian Mu'tasim Billah, ya, Al-Wathiq, yang kemudian menyuruh mereka untuk memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Terjadi perdebatan antara Al-Azrami rahimahullah, salah seorang ulama Ahlussunnah, dengan Ahmad bin Abi Du'ad, yaitu tokoh Mu'tazilah. Ketika di hadapan Al-Wathiq, khalifah ketika itu, maka Al-Azrami berkata, "Kabarkanlah kepadaku wahai Ahmad bin Abi Du'ad, apakah yang kau seru ini?" Ya, yang kau seru ini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Pernah disuruhkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Rasulullah SAW menyuruh seperti ini? Artinya sekarang kau maksa orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh manusia untuk meyakini hal ini? Kalau ada, mana dalilnya? Kata dia, tidak ada. Taib, apakah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh akan hal ini? Apakah yang datang setelah Muhammad, Abu Bakar radhiyallahu anhu, pernahkah mengajak manusia untuk meyakini hal ini, bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Tidak ada. Taib, setelah Abu Bakar meninggal, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh umat untuk berkeyakinan seperti ini, seperti yang kau lakukan sekarang, maksa orang untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Apakah ada Umar pernah menyuruh? Jawabannya tidak ada. Apakah Utsman? Apakah Ali? Tidak ada. Lantas bagaimana? Nabi dan para sahabat tidak pernah menyuruh, lantas kau menyuruh, maksa orang? Ya. Ini diantara pendalilan bahwasanya seorang hendaknya berislam di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Yang Nabi SAW pernah mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum", siapa yang meninggal setelahku, fa alaikum bi sunnati, hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah al-khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para sahabat setelahku. Karena kalau kita tidak kembali kepada manhajus salaf, kepada jalannya Nabi dan para sahabat, akan liar. Orang akan berpikir tentang akidah dengan liar, ya, mau ikut filsafat kayak, mau ikut ini, ikut perasaan, ikut macam-macam, ya. Dan orang akan beribadah dengan liar, kreasi dalam ibadah. Maka ini yang diingatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Iktisad ala sabil wa sunnah, seorang sedikit beribadah di atas Al-Quran dan sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh ibadah tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, percuma. Sungguh-sungguh capek, letih, gerak sana, gerak sini, goyang sana, goyang, tidak ada dalilnya. Percuma. Tidak ada nilainya, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana telah muncul orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang kemudian berakidah dan beribadah sesuai dengan
tidak dengan sabil, tidak sesuai dengan jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, tapi dengan kreasi sendiri. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, tapi tidak ada nilainya. Contohnya adalah Khawarij. Orang-orang Khawarij, ibadahnya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang orang-orang Khawarij. Kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian, wahai para sahabat, dibandingkan dengan salat mereka. Karena mereka lebih semangat salat daripada para sahabat, subhanallah. Sahabat ibadahnya luar biasa, masih kalah dengan orang-orang Khawarij. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Subhanallah. Luar biasa ibadah mereka. Tapi kata Nabi SAW, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Tapi orang Khawarij itu baca Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Itu mereka tidak masuk meresap dalam dada. Tidak memahami tafsirnya. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat, keluar meninggalkan agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan, tembus. Ya. Tidak meninggalkan sedikit pun dari daging hewan buruan tersebut. Seakan-akan tidak ada bagian Islam yang tersisa. Subhanallah, Rasulullah kabarkan akan muncul orang-orang tersebut. Dan muncul orang-orang tersebut yang ibadahnya luar biasa di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka. Ibadah mereka luar biasa. Sampai lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Luar biasa ibadahnya. Dia menikam Ali bin Abi Thalib dan dia merasa berhasil masuk surga. Ketika dia ditangkap, kemudian tidak dibunuh, dia mengatakan, la tubagitunil qatl. Jangan kalian bunuh aku dengan tiba-tiba. Walakin qatti'uni ala atrafi syai'an fa syai'an. Kata dia, tapi potonglah aku sedikit demi sedikit. Jangan langsung jadi potong tanganku, potong ini terus. Ya. Likai anzur ila ta'dhibi fillah, agar aku bisa melihat bagaimana aku disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang melihat orang seperti ini luar biasa. Bagaimana dia tabah, tegar ketika dia. Tapi dia pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Masuk surga dengan bunuh Ali bin Abi Thalib, ya, masuk neraka tentunya. Bagaimana dia membunuh salah seorang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang telah dijamin surga itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Imran bin Hattan salah seorang yang dia seorang tabi'in dan dia tadinya di atas sunnah. Kemudian Imran bin Hattan ini perawi hadis, ya, perawi hadis. Dia di atas sunnah. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Kemudian orang-orang menasihatinya, kenapa kau menikah dengan wanita Khawarij? Dia, saya akan arudduha, saya akan membantah dia atau saya akan kembalikan dia kepada sunnah. Ternyata ketika dia menikah dengan wanita, disebutkan Imran bin Hattan ini wajahnya tidak tampan, artinya wajahnya agak buruk. Sementara istrinya Khawarij ini sangat cantik jelita. Akhirnya dia pun terpengaruh, bahkan dia menjadi imam dalam Khawarij. Ya. Bahkan dia sangat membela akidah Khawarij. Bahkan dia memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia puji dalam syairnya, dia berkata, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsy ridwana. Inni la adhkuruhu hinan fa ahsabuhu awfal bariyati indallahi mizana. Artinya dia mengatakan, sungguh wahai pukulan, tikaman yang dilakukan oleh seorang yang bertakwa, maksudnya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia bilang tikaman Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi yang menikam kepalanya Ali adalah tikaman dari orang yang bertakwa, yang ikhlas. Dia menikam Ali bin Abi Thalib tidak lain niatnya kecuali untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inni la azkuruhu hinan fa ahsabu. Ketika aku ingat ini Abdurrahman bin Muljam yang menikam Ali bin Abi Thalib, aku menyangkanya adalah orang yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aufal bariyati indallahi mizana. Subhanallah, terpengaruh. Lihat Khawarij bagaimana semangat ibadahnya. Lihat tadi bagaimana dipotong, dia tidak teriak-teriak, dia ingin dibunuh pelan-pelan agar dia melihat bagaimana aku disisa di hadapan Allah. Dia bangga bisa dibunuh karena berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Tidak ada nilainya. Bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Makanya ada tiga orang sahabat yang datang, yang bertekad untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Rasulullah tegur. Satu mengatakan, ini la usallil lail wala anam. Aku mulai wala anam. Aku akan salat malam terus aku tidak tidur. Semalam suntuk saya salat. Tiap hari semalam suntuk salat. Satunya mengatakan, ini sa'asum wala uftir. Saya akan puasa tiap hari tidak pernah berhenti. Aku tidak akan pernah berbuka. Tiap hari puasa. Satu mengatakan, ini atazilun nisa. Aku akan tidak mau nikah. Wanitanya mengganggu ibadah. Saya tidak mau menikah.
Subhanallah, niatnya untuk beribadah kepada Allah karena mereka menganggap ibadah mereka kurang. Jadi sekarang pakai perasaan bukan pakai dalil. Ketika Nabi mendengar pernyataan mereka, Nabi tidak kasih semangat, ayo semangat, semangat, insya Allah kuat. Enggak, tapi Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, antumul ladina kultum kada wa kada. Kalian bertiga yang mengucapkan begini dan begini dan begini. Demi Allah, inni atqakum lillah wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Walakinni usalli wa anam. Tapi saya salat malam, saya tidur sebelumnya. Saya salat malam dan saya tidur. Wa asumu wa uftir, saya berbuka dan saya puasa, saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci tentang sunnahku bukan dari golongan. Rasulullah tegur, bukan kamu beribadah bukan model keinginanmu, harus ikut aturan. Harus ikut aturan. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi ketika menegur Abu Darda. Abu Darda semangat sekali beribadah. Sampai istrinya tidak diperhatikan. Siang hari berpuasa, malam hari sholat malam. Kapan mau bermesraan dengan istrinya? Salman melihat hal ini ada yang ganjil di rumah tangga Abu Darda. Ketika dia mengunjungi rumah Abu Darda, dia melihat Ummu Darda mutabadzilah. Pakaiannya tidak rapi. Ini bukan kebiasaan wanita zaman dahulu. Di rumah pakaian tidak rapi karena mereka selalu rapi menunggu kedatangan suami ya. Bukan seperti wanita zaman sekarang yang rapi kalau keluar, kalau di rumah nggak rapi. Di rumah nggak rapi, kalau keluar rumah baru rapi. Zaman dulu tidak. Para wanita di rumah rapi, nunggu suaminya. Nah ini aneh ketika Salman melihat istrinya Abu Darda, kok pakaiannya nggak rapi, ada apa? Apa kata istrinya Abu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Ngapain saya rapi-rapi, wong saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Artinya tidak butuh dengan saya. Akhirnya Salman pun tidur di rumah Abu Darda dan dia benar Abu Darda ketika pulang dalam kondisi berpuasa. Kemudian dia hidangkan makanan buat Salman. Saya mengatakan aku tidak akan makan sampai kau makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda berbuka. Ternyata malam hari baru awal malam sudah sholat malam. Abu Darda disuruh tidur oleh Salman. Belum saatnya tidur. Bentar lagi bangun lagi pengen sholat malam. Kata Salman belum, tidur dulu. Ketika sudah lewat agak malam, larut malam, baru kemudian atau sepertiga malam terakhir, baru kemudian mereka sholat malam bersama. Kemudian Salman menegur Abu Darda dengan mengatakan, Inna li rabbika alaika haqqan, sungguhnya Rabbmu punya hak. Sholat malam, puasa. Tapi ingat, wali jasadika alaika haqqan, jasadmu juga punya hak untuk tidur, untuk istirahat. Wali zawrika alaika haqqan, ingat, tamumu juga punya hak untuk kau jamu, ya, untuk ngobrol dengannya. Wali ahlika alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa, maka berikan masing-masing porsinya. Agama Islam itu proporsional. Bukan kita beribadah sudah dengan kita, pokoknya kita senang sholat malam sudah istri enggak usah diperhatikan, anak enggak diperhatikan, salah. Kita ikut sunnah. Fastaqim kama umir, istiqomalah sebagaimana kau diperintahkan, bukan pakai caramu sendiri. Kalau seorang beribadah dengan hawa nafsunya seperti Abu Darda radhiyallahu anhu, dia senang sholat malam, senang puasa sunnah, tidak perlu dekat-dekat istri, dia senang, tapi ditegur. Akhirnya Abu Darda lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Salman bilang begini-begini. Artinya Salman radhiyallahu anhu menyalahkan saya. Apa kata Nabi SAW? Nabi benarkan Salman, kata Nabi SAW, sadaqa Salman. Salman benar. Salman benar. Jadi kita beribadah mengikuti aturan Nabi SAW. Lihat Nabi SAW pernah sampai tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena menerima tamu. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya mengqadha sholat ba'diyah duhur setelah asar. Ketika ditanya oleh Ummu Salamah, ini sholat ba'diyah duhur apa ini? Kata Rasulullah SAW, ini sholat 2 rakaat setelah zuhur, aku tidak sempat melakukannya karena ada tamu. Ketika datang wafd Abdul Qais, Rasulullah SAW menjamu mereka punya hak, sampai Rasulullah SAW tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur. Jadi intinya kita dapati sebagian orang semangat beribadah tapi ala ghairi sabil wa ala ghairi sunnah, tidak sesuai dengan jalannya Nabi dan para sahabat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lihat di YouTube ada seorang wanita menangis-nangis di kuburan. Nangis apa? Minta kepada penghuni kubur. Dia mengatakan, ya Ahmad al-Badawi, ya Syekh al-Arab, ishfi waladi marid. Dia mengatakan, wahai Ahmad al-Badawi, wahai syekhnya orang-orang Arab, wahai ulamanya Arab, anak aku sakit, sembuhkanlah anak aku, minta. Nangis-nangis. Namun apakah tangisannya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia nangis-nangis, orang-orang Nasara ada sebagian nangis-nangis di gereja. Saya pernah lewat suatu gereja nangis-nangis.
Nangis-nangis mereka dalam gereja. Entah saya tidak ingin sebutkan dari sekte mana tapi intinya nangis-nangis. Tapi nangis-nangis kemudian di atas syirik, di atas kesyirikan nangis-nangis. Kalau nangis-nangis kemudian berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang Syiah Rafidhah. Kita ke Masjid Nabawi, mereka nangis-nangis di pinggiran kuburan Baqi, nangis-nangis. Nangis-nangis, ya. Mengingat Husain, nangis-nangis. Tapi apakah itu nangis-tangisan kemudian benar ibadah? Lihat orang Syiah yang kemudian mukul-mukul badan mereka ketika 10 Muharram sampai terluka, sampai darah-darah, lucu sampai pingsan-pingsan mereka. Apa kemudian itu? Mereka bersungguh-sungguh beribadah, tapi ala ghairi sunnah. Tidak ada nilainya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya maka tertolak. Maka yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab dalam asar ini dari Ubay bin Ka'ab tadi, orang kalau di atas sunnah kemudian dia duduk, dia menangis, dia tidak usah banyak-banyak ibadah, dia duduk nangis ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani lam tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang kedua yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang begadang karena berjaga di perbatasan musuh. Berjaga dalam medan pertempuran. Ya, jadi sedikit tidak usah beribadah banyak-banyak, goyang sana, goyang sini, menari sana, menari keluar duit banyak, keluar biaya, tapi tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Sebagian orang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya perkataan Ubay bin Ka'ab ini sungguh luar biasa. Makanya dia mengatakan tidak ada seorang hamba pun ala sabilin wa sunnah dzakara rahman, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah kecuali dosanya berguguran. Ibadah sederhana, ingat Allah tapi di atas sunnah dia. Masih lebih mending daripada yang nangis-nangis sana, nangis-nangis sini tapi bukan di atas sunnah. Entah di atas syirik, entah di atas bid'ah, ya. Tidak ada faedahnya kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya Islam ini sederhana. Ini antara keutamaan Islam sebenarnya. Apa yang maksudnya? Karena ini dibawakan dalam bab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Maksudnya Islam kalau kau kerjakan dengan murni Islam sedikit saja, maka pahalanya besar. Ini maksud dari perkataan Ubay bin Ka'ab. Kenapa dibawakan perkataan dia oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Artinya apa? Kalau kau di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas jalan firqatun najiyah, di atas jalan para sahabat, meskipun ibadahmu sedikit, maka nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kau tidak di atas Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun ibadahmu banyak, capek luar biasa, maka dia hanya seperti debu yang berterbangan, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat perkataan Ubay bin Ka'ab di akhir perkataannya, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Taib. Kemudian asar yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, asar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda ini seorang sahabat yang kita sebutkan, ya, yang sangat rajin beribadah, kemudian ditegur oleh Salman tadi, yang kita sebutkan tadi kisahnya, dan setelah itu dia berubah sikapnya, ya, dia sayang kepada istrinya, kemudian istri pertamanya meninggal, datang istri keduanya Ummu Darda Sugra, yang kemudian ketika Abu Darda meninggal dunia, setelah itu dia menjalankan sunnah Nabi, dia beribadah dan perhatian sama istrinya. Sampai ketika dia meninggal dunia, Ummu Darda, istrinya yang Sugra, dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah siapa Muawiyah? Semua orang tahu hebatnya Muawiyah. Quraisy, ya. Luar biasa. Abu Darda kalau tidak salah bukan Quraisy. Ini sekarang Muawiyah Quraisy. Kemudian dia lamar istrinya Abu Darda setelah Abu Darda meninggal. Tapi Ummu Darda menolak, ya. Dia mengatakan, la uridu li Abi Darda fil akhirati badilan. Aku tidak mau cari pengganti Abu Darda di akhirat. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, suamiku menyampaikan dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita itu untuk suaminya yang terakhir di akhirat. Lihat bagaimana dia tidak mau
menikah lagi, dan ada beberapa sahabat tidak mau menikah lagi karena saking sayang kepada suami mereka. Di antaranya Ummu Darda. Maksud saya Abu Darda setelah ditegur oleh Salman Al-Farisi berubah. Sampai akhirnya istrinya sangat sayang pada dia. Ya, istri pertama kalau tidak salah meninggal Ummu Darda Al-Kubra, kemudian Ummu Darda As-Sughra, lihat bagaimana perhatian dia sama istrinya, ibadahnya mulai dia tata sampai istrinya sangat sayang sama dia, sampai ada yang melamar setelah meninggalnya Abu Darda tidak mau ya. Dan di antara ibadah Abu Darda adalah tafakkur wal i'tibar. Dari Aun bin Abdullah rahimahullah dia berkata, "Sa'altu Ummu Darda, ma ibadatu Abi Darda akthar?" Aku bertanya kepada istrinya Abu Darda. Aun bin Abdullah tabi'in ya. Aku bertanya kepada istrinya Abu Darda, apakah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Maka istrinya berkata, "At-tafakkur wal i'tibar." Abu Darda itu orang suka memikir, berfikir. Dia selain ibadah fisik, dia juga beribadah fikir, memikirkan tentang ayat-ayat Allah, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kata-katanya yang bijak. Karena dia seorang suka berfikir, suka i'tibar, suka mengambil pelajaran dan suka berfikir. Di antara perkataan yang menakjubkan yang terkait dengan keutamaan Islam yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, dia berkata, ya habadha naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yukbanun sahral hamqa wa saumihim wala mithqalu dzarratin ma'a taqwan wa yaqinin afdalu wa arjah min amsalil jibali ibadatan minal muqtarrin. Jadi dia mengatakan ya habadha naumul akyas. Ya habadha maksudnya di pujian. Artinya masya Allah sungguh indah. Naumul akyas wa iftaruhum, tidurnya orang-orang yang cerdas. Orang-orang akyas, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa iftaruhum, yang tidak puasa, malamnya tidur, tidak salat malam, siangnya tidak puasa. Tapi mereka bagus. Kaifa yaibuna saharal hamqa, atau kaifa yukbanuna saharal hamqa. Dalam riwayat kaifa yukbanuna saharal hamqa. Ya. Lihatlah bagaimana mereka orang-orang yang bodoh, merugi. Mereka begadang malam, salat malam, wa saumihim, dan siang hari mereka puasa, tapi mereka merugi. Kenapa? Karena tidak di atas sunnah. Wala mithqalu dzarratin, sungguh amal sedikit saja meskipun hanya sekecil dzarrah, dzarrah itu ukuran sangat kecil, disertai ma'a taqwan wa yaqin, disertai dengan ketakwaan dan keyakinan, afdalu wa arjah, lebih baik dan lebih berat, min amsalil jibali ibadatan minal muqtarrin, daripada ibadah sebesar gunung yang dilakukan oleh orang-orang yang terpedaya. Ya, ini juga mirip dengan perkataan dari Ubay bin Ka'ab. Artinya Abu Darda menjelaskan ibadah sedikit, yang penting kau orang yang cerdas. Mungkin malam kau tidak salat malam, mungkin siang kau tidak puasa, mungkin habis salat Isya tidur, bangun salat subuh. Malamnya tidak puasa, tidak salat malam. Siangnya juga kerja tidak puasa. Tapi itu masih lebih baik. Sedikit dia beribadah, dia menjalankan sunnah. Salat Isya di masjid, salat subuh di masjid, jalankan sunnah. Meskipun tidak salat malam, meskipun tidak puasa sunnah, lebih baik daripada orang-orang yang merugi, yang mereka malam begadang, salat malam suntuk, tidak tidur, salat melulu, zikir sampai tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Katanya sama antum, ada orang yang kemudian dari Isya sampai subuh, kemudian qasidahan, kemudian duduk qasidahan terus sampai subuh. Capek atau tidak capek begadang? Tanya itu sunnah atau bukan? Mana dalilnya kalau sunnah? Capek-capek ya. Senang aja rebana-rebanaan sampai subuh. Taib itu sunnah? Kalau sunnah dalilnya mana? Nabi pernah melakukannya, para sahabat pernah melakukannya. Begadang-begadang, capek-capek. Tapi enggak sesuai sunnah. Makanya Abu Darda mengatakan, amal yang sedikit, wala mithqalu dzarratin ma'a taqwan, amal sedikit meskipun sekecil zarrah itu sesuatu yang sangat kecil, seperti saya sering sampaikan. Zarrah itu bisa diartikan semut kecil, bisa diartikan kalau kita memukul tangan di tanah, ada satu pasir, kita ambil, itulah zarrah. Atau kalau kita buka jendela, maka kelihatan butiran-butiran kecil, serpihan kecil, itu namanya zarrah. Kata Abu Darda, amal sedikit disertai dengan ketakwaan dan keyakinan lebih afdal daripada amal sebesar gunung tapi dari orang-orang yang terpedaya. Ini orang yang terpedaya yang melakukan ibadah di atas bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan jalan para sahabat ya.
Makanya dia mengatakan kaifa yuqbanuna sahrul hamqa wa saumihim. Ya, sahrul hamqa wa saumahum. Bagaimana mereka merugi orang-orang yang bodoh yang begadang dan mereka berpuasa ya. Banyak orang-orang mereka di atas bidah, mereka tidak punya dalil, beribadah dengan perasaan. Makanya ketika orang-orang Khawarij memberontak banyak ya, maka Ali bin Abi Thalib mengirim Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka karena mereka jahil. Dan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas ketika datang dia pakai baju yang bagus. Sementara orang Khawarij pakai baju jelek-jelek, pakai lusuh-lusuh, kumuh-kumuh. Maka dia protes, "Wahai sepupu Nabi, apa kau pakai baju yang bagus seperti itu?" Maksudnya pantaskah orang soleh pakai baju yang bagus seperti itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah pernah pakai baju bagus. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wat thayyibati min rizq. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada manusia ya? Karena mereka bodoh, mereka menyangka namanya dekat kepada Allah harus pakai pakaian yang lusuh, harus begini, harus begini. Bodoh, enggak ngerti. Enggak ngerti. Ya kita orang-orang sebahagian subhanallah melakukan ritual-ritual yang tidak ada contohnya. Mendem di laut kek, mendem di goa deh, bertapa di goa, itu apa itu Islam? Islam mengajarkan seperti itu. Berendam di sungai, berendam di pinggir pantai, berendam di cari berkah. Apakah itu ada dalilnya? Enggak ngerti, kasihan mereka. Dibodoh-bodohin sama orang, akhirnya terbawa dengan kebodohan. Pergi malam-malam ke ini, pergi ke sungai tertentu, pergi ke batu ini. Ya ini Islam atau bukan? Capek, kadang rame-rame, kadang-kadang. Tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sedikit di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun tidak di atas sunnah ya. Ini inti daripada dua asar ini. Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menjelaskan tentang di antara keutamaan Islam. Kalau Anda menjalankan Islam yang murni, meskipun sederhana enggak ada masalah, pahalanya besar. Pahalanya besar daripada Anda semangat beribadah tapi tidak ada dalilnya. Hidup enggak usah spekulasi. Kita yang jelas-jelas aja ya. Yang enggak jelas enggak usah. Yang jelas masih banyak kok. Yang jelas ibadah masih banyak. Tidak bisa kita jalankan semua. Ngapain kita tinggalkan yang jelas kemudian kita bikin yang tidak jelas? Orang Islam jangan bodoh. Ada ngajak macam-macam, itu dalilnya mana? Al-Quran, Sunnah. Kalau nggak ada, saya mau Islam murni. Saya bukan Islam tambah-tambahan. Saya ingin Islam murni. Karena Islam tambah-tambahan, capek-capek nggak ada pahalanya. Biaya keluar banyak, capek nggak ada. Dan Allah tidak menginginkan seperti itu. Ya, disebutkan tadi Habbuddin ilallah al-Hanifiyah samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah yang bertauhid dan mudah ya. Tidak usah susah macam-macam. Lihatlah bagaimana perkataan Ubay bin Ka'ab, ijtihad fi sunnah, iktisad fi sunnah, sederhana atau sedikit amalan di atas sunnah, khair min ijtihad fil bid'ah. Daripada sungguh-sungguh namun di atas bid'ah. Lebih baik sedikit daripada banyak namun salah. Tapi kita masuk dalam bab yang berikutnya, bab yang kedua. Bab babun atau babu wujubid dukhul fil Islam. Wa qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qaulihi ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Wa qaulillahi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Al-ayah. Qala Mujahid as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Bab berikutnya bab tentang wajibnya masuk dalam Islam. Kemudian berdasarkan firman Allah dan firman Allah kemudian di sini Syekh Abdul Wahab membawakan 3 ayat. Ayat pertama dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang merugi kalau mencari agama selain Allah. Kemudian firman Allah yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-An'am ayat 53. Wa qaulillahi ta'ala Allah berfirman wa anna hadha sirati mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Wala fattabi'uhu ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subula janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak.
fatafarraqa bikum an sabilih, yang buat kalian akhirnya terpencar-pencar dari jalanku, dari jalan yang lurus. Mujahid ketika menafsirkan ayat ini tentang as-subul, jalan-jalan yang hendaknya dijauhi, ikuti satu jalan yang lurus dan hindarkan diri dari jalan-jalan yang banyak. Kata Mujahid, as-subul, jalan-jalan yang dilarang tersebut adalah bid'ah wasyubhat. Bid'ah dan syubhat-syubhat. Ini bab kedua tentang setelah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan Islam, maka wajib masuk Islam. Bukan ketika Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebut tentang keutamaan Islam berarti kita boleh milih, boleh Islam, boleh enggak. Enggak, tapi wajib masuk Islam. Wajib masuk Islam. Taib, Islam ada dua istilah. Ada namanya al-Islam al-am, Islam umum. Ada al-Islam al-khas, Islam khusus. Islam umum maksudnya apa? Ini semua agama para nabi, agama yang disuruh oleh para nabi adalah Islam. Semuanya Islam. Ya. Ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubul maut idh qala li banihi. Ya. Ma ta'buduna min ba'di. Ya. Nabi Yakub dalam ayat Allah mengatakan janganlah kalian mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Bahwasanya Nabi Yakub penasihati ketika berwasiat akan meninggal dunia, ya, kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ya, wa nahnu lahu muslimun, ya, dan kami Islam, ya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ya, kami akan menyembahmu dan menyembah Tuhan nenek moyangmu. Di akhir ayat, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan Islam. Jadi semua nabi menyeru kepada Islam, karena semua nabi menyeru kepada tauhid. Dan tauhid itulah Islam. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Jadi semua nabi menyeru kepada Islam. Jadi apa yang disuruh oleh Nuh, agama apa? Agama Islam. Apa yang disuruh oleh Nabi Ibrahim, agama Islam. Nabi Musa, agama Islam. Nabi Lut, agama Islam. Semuanya agama Islam. Ya, namanya Islam umum, karena Islam yaitu tauhid. Islam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun nisbah kepada Yahudi, ya, kepada Nasara, itu ketika dinisbahkan kepada suku setelah terjadi penyimpangan. Asalnya semuanya agama-agama Islam. Ya. Tetapi syariat yang berbeda-beda. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, kata Nabi SAW, nahnu ma'syarul anbiya abna'u allat, abna'u lil allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta, ya. Kata Nabi SAW, kami para nabi adalah anak-anak sebapak. Abnaul allat maksudnya anak-anak sebapak, ya. Kami para nabi anak-anak sebapak. Sebapak beda ibu maksudnya. Beda ibu. Agama kami satu, tapi syariat berbeda-beda. Agama kami satu, itu agama tauhid. Agama Islam, agama kami satu. Dinuna wahid, jelas. Tidak ada bedanya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Musa, dengan agama Isa, agama Ibrahim, agama Nuh, agama Adam, semuanya sama. Dinuna wahid, agama kami satu. Itu agama Islam. Wa ummahatuna syatta, tapi syariat kami berbeda-beda. Seperti tadi anak-anak bapaknya sama, ibunya beda-beda.
Agama kami satu tauhid, tapi syariat berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami berikan syariat yang sesuai dengan kaum masing-masing. Tetapi semuanya agamanya adalah Islam. Tidaklah datang nisbah agama Yahudi, agama Nasrani itu kecuali belakangan setelah terjadi penyimpangan. Mereka menganggap agama mereka agama yang rasis sehingga mereka dianggap agama Yahudi. Nasara pun demikian ya. Dianggap agama Nasara. Asalnya mereka semua adalah Islam. Ya. Semuanya adalah Islam. Nah, adapun Islam khusus adalah maksudnya adalah Islam dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, Islamnya kita ini sekarang. Ya. Yang Islam ini memansuhkan syariat-syariat sebelumnya. Islam ini memansuhkan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Yang Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali dia harus ikut aku. Harus ikut aku. Ini sudah pernah kita jelaskan. Ya. Makanya ketika Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ya, memang karena semua agamanya Nabi Nuh, semua ya, Islam yang diterima. Tidak ada agama yang lain. Ya. Tidak ada agama yang lain. Ya. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka lebih lagi Islam khusus. Semua di zaman masing-masing Nabi tersebut Allah tidak terima kecuali Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang diterima Islam khusus karena semua agama sudah mansuh, harus ikut Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW Nabi yang terakhir. Ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah bagi kalian seluruhnya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an kepada hamba kami liyakuna lil alamin nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasulullah SAW bukan diutus sebagai manusia saja, bahkan kepada jin. Rasulullah diutus juga kepada jin. Dan dia Rasul terakhir, konsekuensi Rasul terakhir harus untuk seluruh umat manusia. Jelas konsekuensinya. Karena nabi-nabi terakhir. Ya. Ya, makanya kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya, "Wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kafah." Adalah nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Inilah Islam khusus, yaitu Islamnya yang kita kenal sekarang. Islam kita kenal sekarang ya. Karena jangan sampai kita salah paham. Karena sebagian orang liberal, saya ingin sampaikan ini karena sebagian orang liberal memanfaatkan pembagian ini. Dia mengatakan Yahudi juga Islam kok, Nasara juga Islam kok, diterima oleh Allah. Kita bilang enggak. Maksudnya di zaman itu yang diterima adalah Islamnya Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa yang diterima Islamnya Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad SAW semuanya sudah mansuh, harus Islam khusus, bukan lagi Islam umum. Ya, mereka ingin bawakan bahwasanya Islam umum masih berlaku sampai sekarang. Ya, jadi Yahudi tetap masuk surga, Nasara tetap masuk surga. Dia bilang enggak. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan ya bahwasanya tidak diterima kecuali Islam khusus ya. Di antaranya ayat yang kita baca, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ya. Allah tidak akan menerima selain Islam. Ini jelas. Ini ijma' para ulama. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyan. Yahudiyun wala Nasraniyun. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Kata Nabi, tidak seorang dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Muhammad, tentang Islam khusus. Islam yang kita kenal sekarang. Yahudiyun wala Nasraniyun. Dia Yahudi atau Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia meninggal. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku bawa.
illa kana min ahli nar, kecuali masuk neraka jahanam. Ya. Tidak ada agama lain yang diterima. Agama, jangankan kita bilang agama yang orang sebut agama Samawiyah, agama Yahudi, Nasrani, tidak akan diterima. Rasulullah berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia tidak boleh kecuali harus ikut aku. Tidak diterima. Kecuali Islam, ini jelas, ya. Falan yuqbala min, tidak akan menerima, wa fil akhirati minal khasirin, di akhirat akan merugi. Ya. Masuk neraka. Baik, Allah tidak menerima kecuali selain Islam. Islam di sini ada dua tafsiran, sebenarnya dua tafsiran. Yang pertama, Allah tidak menerima agama yang lain. Ya, baik Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu, ya, Konghucu, Laosse, semuanya tidak diterima dan lain-lain. Tidak akan diterima. Kalau masuk agama ini neraka jahanam, tidak akan diterima. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang lebih spesifik, Allah tidak menerima akidah dan syariat dari selain Islam yang murni. Islam yang benar-benar Islam, Islam yang murni. Yang benar-benar Islam. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak terima bid'ah. Karena asalnya bid'ah itu asalnya bukan dari Islam. Bid'ah dalam syariat maupun bid'ah dalam akidah tidak akan diterima. Percuma kamu bikin macam-macam ibadah, macam-macam keyakinan, kalau tidak ada dalil tidak diterima. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Tidak boleh kita ini umat Islam bukan sembarang kita mau berkeyakinan, tidak. Keyakinan kita diatur. Kita enggak boleh liar dalam berkeyakinan. Kita juga tidak boleh beribadah seenaknya. Kalau boleh beribadah sebaik, ngapain Rasulullah diutus? Ngapain para sahabat ajarkan sunnah Nabi kalau kita semua bisa berkreasi? Ya, jadi ini tidak diterima dua tafsiran. Pertama, selain agama Islam tidak diterima. Kedua, selain Islam yang murni, amal tidak akan diterima. Amal tidak akan diterima, ya. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melaksanakan amalan yang tidak ada cinta dari kami, maka tertolak. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Orang-orang yang bekerja di dunia dengan penuh keletihan ternyata di neraka masuk neraka jahanam. Tafsir ayat ini dalam surat Al-Ghasyin di antaranya orang-orang Nasara yang rajin ibadah masuk neraka, demikian juga ahlul bidah. Ahlul bid'ah yang mereka melakukan ibadah letih-letih, capek-capek, ternyata tidak diterima amalnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Siapa? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka di dunia mereka tersesat, sementara mereka menyangka mereka benar-benar di atas telah melakukan yang terbaik. Lihat betapa banyak pelaku bid'ah. Ya, kita sama, orang-orang kafir juga demikian. Mereka yakin dengan agama mereka. Mereka ini jalan keselamatan agama kami, makanya mereka berusaha agar orang-orang murtad dari Islam. Mereka pede dengan agama mereka. Sama, pelaku bid'ah pun demikian. Bid'ah, padahal tidak ada dalilnya, dia tahu, tapi dia merasa nyaman dengan apakah itu tradisi nenek moyang, peninggalan nenek moyang, dia bertahan benar-benar tahu tidak ada dalilnya, tapi dia bertahan. Dia bertahan dan dia merasa benar, merugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima kecuali ibadah yang dibangun di atas dalil, yaitu dari Islam yang murni. Maka seorang berusaha tidak mencari kecuali agama Islam, ya. Karena barang siapa yang selain Islam tidak akan diterima, baik agama selain Islam ataupun amal ibadah yang tidak sesuai dengan dalil, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, udkhulu fi silmi kafah ya ayyuhalladzina amanu, ya, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian dalam agama Islam secara
kafah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Kita disuruh menjalankan Islam secara sempurna, ya. Jadi bukan kita menjalankan Islam yang kita inginkan, yang selera kita, enggak. Pokoknya kalau dalilnya ada kita kerjakan. Kita disuruh menjalankan Islam secara totalitas. Bukan yang enak kita kerjakan, yang enggak tidak kita kerjakan, enggak. Syariat menyuruh kita untuk tunduk benar-benar Islam. Baik, kemudian jangan ikuti jalan-jalan syaitan. Kemudian ayat yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqima. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku tersebut. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalian akan terpisahkan dari jalanku yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Dan ayat ini Rasulullah SAW pernah memberi gambaran. Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana sahabat mengatakan kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, khattan Nabi SAW khattan mustaqiman. Rasulullah pernah membuat garis lurus. Rasulullah mengatakan ini jalan sabilullah. Kemudian khatta an yamini khututan yamini shimali. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis-garis kanan dan kiri. Ini adalah subul, jalan-jalan banyak. Ya. Maka ikuti jalan yang lurus. Tinggalkan jalan-jalan yang bengkok. Tinggalkan jalan-jalan yang bengkok. Mujahid menafsirkan as-subul yang kita diperintahkan untuk menjauhinya adalah bid'ah wa syubhat. Bid'ah dan syubhat. Bid'ah dan syubhat. Kita disuruh menjauhi bid'ah dan syubhat. Dan betapa banyak bid'ah, betapa banyak syubhat. Kalau di zaman tabi'in, Mujahid sudah mengatakan ada bid'ah, ada syubhat itu zaman tabi'in, apalagi zaman sekarang. Maka mudah sebenarnya, Islam mudah. Udah kita masuk Islam yang benar, yang enggak ada dalilnya tinggalkan, selesai. Bid'ah enggak jelas tinggalkan. Saya ingin yang jelas-jelas saja. Akidahnya jelas, ibadah jelas. Yang tidak jelas saya tinggalkan. Kalau kita mau ikut yang tidak jelas ini tidak ada penghujungnya. Tanpa batas. Kreasi akan muncul terus. Semakin bertambah tahun banyak kreasi. Berdalil dengan inilah, dengan perasaan lah, dengan tradisi lah, dengan nenek moyang lah, macam-macam. Kita bilang enggak. Kita ingin jalan satu yang tidak benar kita harus tinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian saja kawan-kawan di Surabaya dan juga dimanapun antum berada. Kajian kita pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.